Fraksi DPR kaget Menak Yakut mendadak minta tambahan anggaran haji 1,5 triliun rupiah. Saya sangat kaget luar biasa dengan adanya pertemuan kita hari ini saya pikir tidak lagi membicarakan masalah biaya haji dan tambahan-tambahannya. Ini kan kaget luar biasa, 3 hari lagi orang mau berangkat, ini kita masalah biaya gitu. Bagaimana nanti orang yang berangkat ini kan gitu. Kalau seandainya saya yang mau berangkat hari ini, saya pergi demo dulu ke Kementerian Agama nih, apalagi kalau saya menambahkan gitu. Iyalah, ini kan nggak jelas ini. Hal yang paling sensitif, orang nabung sepeser, serupiah, jual ini, nabung sekeringat demi sekeringat, setetes demi setetes, nabung, bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun nabung, begitu mau berangkat, duitnya kurang. Ini kan bobrok itu loh. Kamu mau pakai narasi apa? Ini bagi saya bobrok, bejat, rusak, laknat, sedih. Lihat bangsa seperti ini sedih. Aku nggak bisa nyantet, ya begini. Untuk meluahkan itu ya segini gitu loh. Nggak bisa diem, bukan nyerang, bukan. Terus mau gimana coba? Kan baru terjadi di rezim ini, dulu-dulu kan enggak. Fraksi-fraksi di Komisi 8 DPR kaget lantaran Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mendadak meminta tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2022 pada H-4 pemberangkatan kloter pertama. Para wakil rakyat mempertanyakan detail penambahan anggaran haji yang sangat besar dan dasar hukumnya. Seperti anggota Komisi 8 DPR Muhammad Ali Ridho, ia mengaku masih belum memahami sistem pelayanan yang dimaksud masyair dan apa saja komponennya. Karena yang diusulkan hanya bulatan angka, apalagi berjamaah ini masih terjadi kekurangan SARA 125 sementara anggaran yang disetujui SARI 531. Ali Ridho juga melihat tambahan biaya yang sangat besar, kalaupun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jemaah yang sudah menyetorkan. Sementara ada banyak calon jemaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu. Anggota Komisi 8 DPR Abdul Wahid juga mempertanyakan apakah tambahan biaya ini hanya berlaku untuk Indonesia atau seluruh dunia. Lantas, bagaimana dengan negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi dan bagaimana tanggapan mereka lain yang melaksanakan haji? Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Menak menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan anggaran ini, agar ada legal standingnya bagi Komisi 8 DPR untuk memutuskan. Anggota Komisi 8 DPR lainnya, Delmerja, mengaku kaget luar biasa dengan reker yang digelar hari ini. Dia mengira bahwa bukan lagi anggaran haji yang akan dibahas karena jamaah sudah akan berangkat ke Tanah Suci. Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan apakah Menak Yakut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana, apalagi penambahannya tidak sedikit. Ada tambahan 23,3 juta per jamaah. Anggota Komisi 8 DPR Lukman Hakim meminta kepada Menak Yakut untuk menjelaskan tambahan 1,5 triliun rupiah anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya agar jamaah tetap bisa berangkat. Bukhari menyampaikan surat keberatan tersebut semata-mata untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah Indonesia membela jemaah hajinya sekaligus peringatan terhadap Arab Saudi agar di masa mendatang berkomitmen untuk menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama. Selain itu, Bukhari juga meminta Arab Saudi menunjukkan sikap penghormatan terhadap negara-negara yang konsisten membantunya dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga berharap Arab Saudi menjaga pandangan positif negara-negara lain, khususnya yang menyumbangkan jemaah hajinya agar tetap merasa nyaman dalam menjalin hubungan kerjasama dengannya. Di sisi lain, Bukhari menjelaskan dampak dari keputusan sepihak Arab Saudi itu. Selain menimbulkan kerisauan jemaah, juga berpengaruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Ia menambahkan biaya masyair senilai 21 juta rupiah per jamaah yang pada akhirnya dibebankan pada nilai manfaat dan dana efisiensi, membuat proporsi antara distribusi nilai manfaat yang diterima jemaah haji yang akan berangkat tahun ini dengan biaya yang sudah mereka setorkan menjadi timpang sehingga berbahaya bagi keberlanjutan pembiayaan haji. Untuk diketahui, sebelumnya Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji 2022 per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar 81,7 juta yang terdiri dari BP per jamaah sebesar 39,8 juta
dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jamaah sebesar 41 juta. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan terbaru penyelenggaraan haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pemerintah Indonesia pun mengikuti aturan tersebut. Di antaranya, kuota haji Indonesia tahun ini ditetapkan sebanyak 100,51 jemaah dengan rincian 92,825 jemaah haji reguler dan 7.226 jemaah haji khusus. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah 2022 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dan dana efisiensi. Perubahan besaran BP disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan haji termurah hingga termahal. Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.